Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Topik pembicaraan kita pada kali ini adalah Golden Rule Allah bagi para istri. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan yang pertama dari Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang kedua dari Kolose 3 ayat 18. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita mengetahui bahwa golden rule yang Allah berikan bagi para istri adalah istri harus tunduk kepada suami. Kata yang dipakai untuk tunduk dalam bahasa Inggris adalah submissive, yang berarti satu ketundukan yang sungguh-sungguh, yang diwujudkan dalam ketaatan atau dalam kepatuhan. Dalam bahasa asli Alkitab, Perjanjian Baru bahasa Yunani, kata ini adalah yang biasa dipakai untuk menunjukkan kepatuhan, ketundukan dalam dunia militer, ya, bagaimana para prajurit itu tunduk kepada komandannya. Tapi tunduk tidak berarti seorang istri itu lebih hina, lebih rendah daripada suaminya. Tidak berarti bahwa seorang istri pun merupakan jajahan daripada suaminya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan para pria, para wanita, ya, yang kemudian menjadi suami, menjadi istri, ya, sama dan sederajat di hadapan Tuhan. Hanya fungsi dan perannya yang berbeda. Nah, dalam posisi seperti ini, ya, pengertian tunduk itu adalah bagaimana seorang istri dengan sukarela menempatkan diri di bawah otoritas suaminya yang Tuhan tetapkan menjadi kepala dalam keluarga. Para pemirsa sekalian, beberapa kali saya menerima pertanyaan dari para wanita, ya, entah itu yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga. Apakah penundukan seorang istri pada suami itu masih relevan untuk zaman sekarang? Ya, mengingat kalau kita melihat kan wanita zaman sekarang ini sangat berbeda jauh dengan wanita jadul, ya. Kita melihat sudah begitu banyak kemajuan-kemajuan yang dialami oleh wanita zaman sekarang, ya. Bahkan banyak sekali para wanita yang kemudian berkiprah dalam bidang yang sebelumnya hanya didominasi oleh para pria, ya, bahkan mereka juga bisa berkiprah dengan begitu berkibar, ya, melebihi para pria begitu. Nah, pertanyaan seperti ini biasanya muncul karena kemudian dalam realita kehidupan banyak kesulitan yang menjadi penghambat, ya, bagaimana seorang istri itu harus melakukan penundukan kepada suami. Ada istri yang mengatakan, Bu, saya itu bukannya nggak mau nih, ya, taat sama suami. Saya itu bukannya nggak mau menerapkan penundukan pada suami, ya, tapi suami saya selama ini tidak bisa berperan dengan baik sebagaimana seharusnya seorang suami, ya. Dia selalu pasif, apalagi diharapkan untuk proaktif, ya. Kadang-kadang diminta pendapat, ya, diminta memutuskan sesuatu itu lama sekali, Bu, ya, nggak dijawab-jawab, ya. Ujung-ujungnya dia suruh saya yang mutusin, ya. Atau kalau dalam keadaan terpaksa terdesak dia mengambil keputusan, apa yang dia putuskan itu selalu membingungkan kami, Bu. Kami nggak jelas maunya kemana, ya. Sehingga dalam banyak hal pada akhirnya saya yang memutuskan sesuatu, saya yang mengambil keputusan, ya. Nah, pola ini begitu sering berulang sehingga kemudian sulit bagi saya itu untuk patuh, ya, untuk taat pada apa yang diputuskan yang dikatakan oleh suami. Nah, kemudian ada juga kondisi, ya, para wanita yang kita lihat zaman sekarang itu punya banyak kemampuan, ya. Ada wanita yang begitu smart, ya, berpendidikan tinggi, karirnya juga moncer, ya. Seolah-olah bisa hidup tanpa seorang suami, ya. Bahkan ada juga wanita-wanita yang punya banyak kelebihan dibandingkan dengan suaminya, ya, baik dalam hal kepandaian, dalam hal karirnya, ya, dalam hal keuangan begitu, ya. Sehingga kemudian bagaimana dalam posisi yang sepertinya lebih segala-galanya daripada suami, ya, harus menundukkan diri dengan sukarela di bawah suami, ya. Nah, ada satu kondisi yang lebih sulit lagi, ya, yang membuat istri itu sulit untuk tunduk pada suami. Ada istri-istri yang mengatakan bahwa suaminya itu bukan hanya tidak bisa berperan dengan baik, ya. Suaminya bukan hanya tidak bisa bertanggung jawab dengan peran yang Tuhan berikan, ya. Bahkan suaminya itu hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa, banyak melakukan hal-hal yang bersalah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Gak mau kerja, gak memberikan nafkah,
ya. Kemudian juga bermain judi, mabuk-mabukan, berselingkuh, ya, bahkan melakukan kekerasan, melakukan KDRT, ya, bagi keluarganya. Nah, bagaimana kalau punya suami yang seperti ini? Saya harus tunduk juga kah pada suami yang seperti ini? Ya, bagaimana harus tunduk pada suami yang demikian? Nah, pemirsa sekalian, kalau kita kembali kepada firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 18 tadi, dikatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan itu menunjukkan bahwa golden rule dari Allah bagi kita para istri itu tidak tergantung pada bagaimana sih penilaian kita, ya, perasaan kita kepada suami kita. Tapi ini merupakan sebuah perintah, ya, yang Tuhan ingin kita para istri itu lakukan. Ya, kita tanggung jawab untuk melakukan peran itu. Terlepas daripada suami itu layak atau tidak layak untuk menerima pendudukan daripada istri. Nah, kalau suaminya tanggung jawab, ya, suaminya bisa melakukan peran dengan baik, tentu hal ini akan lebih mudah bagi para istri untuk bisa melakukan pendudukan diri pada suami, ya. Nah, ketika kita merasa begitu sulit situasi kondisi dalam relasi dengan suami yang kita hadapi, ya, bagaimana kita belajar tunduk kepada suami. Mari kita melihat, mari kita belajar supaya terlebih dahulu kita melakukan ketaatan, ya, yang kita arahkan kepada otoritas yang lebih tinggi daripada suami, yaitu kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kita belajar tunduk kepada Tuhan, belajar mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, dalam penundukan kepada Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, itulah termasuk di dalamnya ada ketaatan kita kepada suami yang Tuhan tempatkan bagi kita. Bahkan di dalam konteks suami yang belum percaya kepada Tuhan, suami yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan pun menghendaki kita para istri. Tuhan pun memberikan kita perintah, Tuhan pun memberikan perintah kepada kita para istri untuk kita melakukan penundukan kepada suami. Hal ini ditulis bagaimana dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, pemirsa sekalian, untuk bisa menerapkan bagian firman Tuhan itu, seorang istri harus menerima bahwa suami merupakan wakilnya Tuhan sebagai kepala keluarga yang kelihatan, yang harus dihormati bagaimanapun adanya dia. Setiap istri harus bertanggung jawab juga atas peran yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau kita sebagai istri tidak mau melakukan peran kita karena kita melihat suami kita tidak bisa melakukan perannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, kita pun menjadi istri yang bersalah di hadapan Tuhan karena kita tidak bisa melakukan peran yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, ini merupakan perintah Tuhan. Kita hanya perlu taat kepada perintah Tuhan itu. Di luar itu selebihnya biarlah kita boleh berserah kepada Tuhan, kita boleh berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mempunyai cara untuk boleh bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Melalui penundukan diri seorang istri yang diwujudkan dalam ketaatan pada suami. Ada suami-suami yang bisa menerima penghargaan daripada istri, yang merasa dihormati oleh istri, sehingga suami bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan seorang istri. Dan itu akan membuka hati suami untuk boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan setelah itu akan membuka pintu berkat daripada Tuhan bagi sebuah keluarga. Lalu sejauh mana seorang istri itu harus tunduk kepada suami? Bagaimana kalau suami itu menyuruh istri berbuat dosa, ya, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Ya, misalnya istri disuruh menyembah berhala, ya, istri disuruh menjual narkoba, dan juga mungkin hal-hal lain yang jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah seorang istri juga harus tunduk, harus nurut, harus patuh, ya, pada suami yang demikian? Nah, para pemirsa sekalian, kita kembali kepada Kolose 3 ayat 18 tadi. Kata sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan itu menunjukkan ada sebuah batasan, ya, dalam tunduknya seorang istri kepada suami. Jadi ketundukan seorang istri itu
harus didasari pada tunduknya suami kepada Tuhan. Jadi dalam konteks ini seorang suami yang juga punya hati yang takut kepada Tuhan, ya, sehingga perintah yang keluar pun adalah perintah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dikatakan kita harus tunduk itu bukan berarti seorang istri itu menjadi hamba suami kayak kerbau dicocok hidung yang kalau disuruh apa aja harus mau aja gitu untuk melakukan. Ya, tapi kita harus mengukur, ya, apa yang suami perintahkan itu dalam koridor kebenaran Tuhan. Apakah itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan? Ya, kalau kita melihat apa yang suami perintahkan itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka istri punya hak untuk menolak. Ya, istri berhak untuk memberikan pandangannya, ya, untuk memberikan pendapatnya, untuk mengingatkan suami. Ya, bahkan istri harus berdoa bagi suami. Ya, jadi ketundukan yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kemudian karena kita mau tunduk, mau taat, ya, kita itu jadi pasif, ya. Jadi tidak memberikan koreksi atas kesalahan suami. Apalagi kalau kemudian suami itu menyuruh istri untuk melakukan kesalahan, ya. Karena apa? Karena Tuhan pun menempatkan kita ini para istri menjadi penolong bagi para suami. Sehingga pada waktu suami bersalah pun kita dipakai oleh Tuhan untuk boleh mengingatkan suami. Nah, para pemirsa sekalian, sebuah rahasia besar yang dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 32. Bahwa relasi dalam pernikahan Kristen itu merupakan representatif daripada relasi Kristus dengan jemaatnya. Relasi Kristus dengan kita. Oleh sebab itu relasi suami dan istri dalam kehidupan pernikahan harus merefleksikan akan relasi daripada Kristus dengan jemaat. Ya, seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus juga mengasihi jemaat, sebagaimana Kristus juga mengasihi kita, ya. Bahkan Kristus rela sampai mati di kayu salib untuk boleh menebus kita daripada hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Demikian juga seorang istri harus ada ketundukan kepada suami sebagaimana jemaat, sebagaimana kita harus tunduk kepada Tuhan. Ya, dengan penuh kesetiaan, ya, dengan penuh kasih kepada Tuhan, penuh cinta kepada Tuhan, dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan penuh pelayanan, pengabdian, ya, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kita untuk kita bisa menerapkan firman dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita boleh melakukan peran dengan baik, bisa menjadi istri yang baik bagi para suami kita, boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, ya, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.